Malioboro adalah pusat kota wisata yang ada di Yogyakarta. Pada abad ke-19, Malioboro dikenal sebagai pusat perekonomian. Ketika itu, pemerintahan Belanda membangun sebuah benteng bernama Benteng Vredenburg tahun 1790 yang terletak di ujung selatan Malioboro. Museum inilah yang akan kami jelajahi. Mencari tempat yang asik, edukatif, serta tidak menguras kantong bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi, mungkin saja destinasi yang satu ini bisa menjadi pilihan yang Anda cari. Peristiwa apa ya Mbak yang pernah terjadi di dalam benteng ini pada tahun masa penjajahan? Kalau peristiwa yang terjadi di Benteng Vredenburg tentu sangat banyak karena benteng ini usianya kalau dihitung sampai sekarang sudah hampir 3 abad dan Benteng Vredenburg mengalami banyak perubahan masa mulai dari VOC, kemudian pemerintah kolonial Belanda atau masa penjajahan Belanda, kemudian masa penjajahan Inggris, sampai juga nanti di masa pendudukan Jepang, kemudian di masa Indonesia Merdeka gitu. Jadi kalau membicarakan peristiwa apa saja yang pernah terjadi di Benteng Vredenburg tentu sangat banyak. Satu hal atau satu peristiwa penting yang pernah terjadi di Benteng Vredenburg adalah peristiwa serangan umum 1 Maret di 1949 pada waktu itu, bagaimana seluruh rakyat Yogyakarta itu berusaha untuk merebut kembali Benteng Vredenburg sebagai yang dulu pernah digunakan sebagai markasnya Belanda, dan itu menjadi salah satu bukti kekuatan militer kita dan bukti kalau Indonesia merdeka itu masih ada. Ruang diorama 1 terdiri dari 11 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah yang terjadi sejak periode Perang Diponegoro sampai masa pendudukan Jepang di Yogyakarta tahun 1825 sampai dengan 1942. Ruang diorama 2 terdiri dari 19 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak proklamasi atau kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda tahun 1945 sampai dengan 1947. Ruang diorama 3 terdiri dari 18 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah sejak adanya perjanjian Renville sampai dengan pengakuan kedaulatan RIS tahun 1948 sampai dengan 1949. Ruang diorama 4 terdiri dari 7 buah diorama yang menggambarkan peristiwa sejarah periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru tahun 1950 sampai dengan 1974. Bangunan yang mengelilingi Benteng Vredenburg sangat banyak, terlebih dengan titik nol Yogyakarta menjadi salah satu titik terpenting untuk Yogyakarta di zaman penjajahan Belanda. Seberang Benteng Vredenburg ada Istana Kepresidenan yang dulu pada masa Belanda disebut Loji Kebon. Kemudian di sebelah utara ada Gereja Margomulyo, dan di sebelah selatan ada 3 bangunan kolonial. Yang pertama adalah Bank Indonesia yang dulu di zaman penjajahan Belanda namanya Java Bank, yang digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai perusahaan uang. Kantor Pos Indonesia dulu adalah jawatan pos milik pemerintah kolonial Belanda, dan BNI 46 dulunya adalah kantor pajak di masa pemerintah kolonial Belanda. Apakah Anda tertarik masuk Museum Vredenburg? Kalau untuk saya pribadi sangat tertarik ya Kak, sangat tertarik. Mungkin saya kan suka dengan sejarah, apalagi ini kan warisan budaya Indonesia. Nah terutama yang muda-muda nih. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Menurut Anda, keberadaan Museum Vredenburg ini cocok nggak untuk anak muda zaman sekarang? Cocok, karena musim di sekarang ini kan bisa dibuat video, dibuat foto anak-anak muda zaman sekarang gitu. Jadi cocok. Selain ada diorama yang digunakan untuk tempat edukasi, disediakan juga fasilitas untuk tempat bermain.
Itu tadi hal yang dapat kita rangkum baik penjelasan dari narasumber maupun pengunjung. Terima kasih.